Sunan Ampel mendekat ke arena sabung ayam, kemudian menantang warga yang memiliki jago terkuat untuk beradu dengannya. "Bapak, saya di sini tidak akan bertaruh, jadi namun saya hanya akan mengetes kemampuan ayam saya." Ulama NU ini bisa menyadarkan pamannya yang suka sabung ayam tanpa harus mengadu ayamnya. Memang kewalian atau karomah itu muncul dalam keadaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Wali Songo terkenal dengan cara berdakwahnya yang lemah lembut. Di setiap daerah yang disinggahi semua anggota Wali Songo selalu saja ada kemungkaran atau kemaksiatan yang sudah menjadi budaya penduduk kala itu. Salah satunya adalah kebiasaan judi sabung ayam. Dalam keadaan tertentu, beliau-beliau itu seolah mengikuti budaya tersebut, padahal hakikatnya mereka istilahnya momong atau mengikuti sementara untuk menyadarkan mereka. Salah satu contohnya adalah Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, yang dalam kisah yang berbeda terpaksa harus terlibat dalam acara itu, yaitu acara sabung ayam, namun dengan tujuan untuk menyadarkan mereka. Dan memang terbukti berhasil, bukan? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui karomah yang diberikan Allah kepada beliau-beliau ini, masyarakat mulai berbondong-bondong untuk menjadi pengikut beliau dan menghentikan kebiasaan mereka sebelumnya. Setelah mengetahui kewalian dari Wali Songo tersebut, kejadian itu juga terjadi kepada Wali Paidi, kepada temannya yang suka sabung ayam. Kala itu dikisahkan, setiap bulan Agustus di daerah hutan jati di tepi Bengawan Solo termasuk Kabupaten Ngawi, di daerah ini ada tradisi adu jago. Dulu di zaman Belanda, acara adu jago ini diselenggarakan setiap tahun, hampir sekabupaten Ngawi pada hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Sejak Republik Indonesia merdeka, tradisi itu tetap dilestarikan, namun hanya beberapa kecamatan saja dalam rangka Agustusan. Namanya pun diganti dengan kejuaraan jago. Agak berbeda dengan adu jago kalangan. Pada kejuaraan ini, jago yang dinyatakan kalah tidak sampai keok, atau ayam jago bila kalah, ia akan berbunyi keok dan lari. Dalam festival ini tidak ada klarifikasi dan tidak ada sidit awal. Oleh karena itu, para botoh atau pengadu jago dilarang menurunkan jago milik panitia. Botoh adalah semacam pelatih pada pertandingan tinju manusia. Pesertanya pun tidak harus dari ayam jago lokal setempat, tetapi bisa juga dari luar daerah asal didaftarkan minimal sebulan sebelumnya. Yang dipajang nama jago dan daerah asal di papan pengumuman desa. Namun karena ini adalah acara Agustusan lokal kecamatan, maka jago-jago yang berasal dari luar daerah harus di-backup oleh botoh lokal yang bersertifikat. Untuk menghindari permainan kotor, misalnya jago dipasang susuk atau magic tertentu, jago yang akan ditandingkan harus dikumpulkan di kandang panitia minimal 24 jam sebelum ditandingkan. Panitia sengaja mendatangkan pawang jago ahli santet yang netral untuk melepaskan kiriman ajaib yang ada pada ayam jago yang akan tanding. Minggu pagi kira-kira pukul 6:30, Muin, teman Wali Paidi, datang ke rumah Wali Paidi membawa 2 bungkus nasi pecel dan ayam jago putih dalam keranjang jago. Muin adalah keponakan Mbah Maimun, berumur 5 atau 6 tahun lebih tua dari Wali Paidi. Dia sangat kenal dan akrab dengan Wali Paidi. "Di, jagoku iki suwuken. Mau tak ikutkan kejuaraan di Ngawi bulan depan. Ini jago Bangkok, Di." "Ndak usah disuwuk, Kang. Cekernya sampean olesi minyak melati saja beres," jawab Wali Paidi enteng. "Lagian, untuk apa sih pakai diadu segala? Dipelihara untuk hiasan kan lebih baik, Kang," tambah Wali Paidi. "Loh, kalau mau tanding ndak boleh pakai macam-macam gitu. Panitianya orang-orang dugdeng." "Ya jangan waktu tanding toh, Kang. Sekarang aja sampean olesi," jawab Wali Paidi lagi.
Lalu rapalnya apa, Di? Ndak usah pakai rapal-rapalan khusus, sampean batin saja. Semprong bolong, alu buntu, kata Wali Paidi enteng. Mbok jangan guyon todi, yang bener, sahut Kang Mukmin kemudian. Lah kalau sampean pingin mantap lagi, sampean tambahi saja lafadznya. Pakai lafadz Arab, asal jangan melanggar sunnatullah, jawab Wali Paidi, dan sama Kang Mukmin lafadznya ditambahi. Semprong bolong alu buntu, la haula wala quwata illa billah. Wali Paidi mantuk, tanda setuju. Gini loh, Di, walaupun ini jago bangkok, kalau belum terkenal harganya paling ratusan ribu. Tapi kalau pernah juara, harganya bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta. Makanya kalau lawaran atau nggak didoai, jago ini belum tentu menang. Untuk bisa ikut kejuaraan saja harus mengeluarkan hampir sejutaan. Ada biaya pendaftaran mencakup biaya pemeliharaan. Bayar botohnya atau pelatihnya saja tarifnya 400.000 karena botohnya bersertifikat. Jelas Kang Muin di dalam percakapan itu. Singkat cerita, jago Pak Muin sudah didaftarkan dan diumumkan di papan pengumuman desa dengan nama Topi Kaji Jali Sunde, pemilik Pak Muin, Soko Mojokerto. Diberi nama Topi Kaji karena jago itu berwarna putih pelirik. Pertandingan rencananya akan diadakan pada hari Minggu Kliwon tanggal 13 Agustus mulai jam 9 pagi sampai menjelang maghrib. Sengaja panitia memilih tanggal 13 karena merupakan tanggal sial menurut mereka. Pesertanya cukup banyak hingga dibagi dalam 4 grup. Tiap grup ada 8 jago. Dilakukan dengan sistem gugur hingga nantinya hanya 4 ekor jago yang masuk semifinal. Festival atau pertandingan tahun ini dipul di lapangan Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Di lapangan itu telah dibuat 4 buah kalangan besar-besar yang didekorasi dengan bendera kecil-kecil merah putih dan bendera kalangan merah, hijau, kuning, dan biru. Dasar diberi kadut karung goni yang dijahit dan dipagari dengan bambu. Suasana cukup ramai, meskipun panitia telah memasang spanduk besar dengan tulisan dilarang berjudi, namun tetap saja mereka bertaruh pinggiran untuk setiap pertandingan. Bertaruh pinggiran ini maksudnya penonton sesama penonton bertaruh di luar lapangan untuk menjagokan jago yang telah bertanding di dalam lapangan. Topi Kaji masuk di grup kalangan kuning, bahkan tiap pertandingan memakan waktu lama karena sistem yang dipakai, ayam yang terluka duluan dinyatakan kalah. Muin walaupun tampak diam, batinnya selalu wirid, semprong bolong alu buntu, semprong bolong alu buntu, sesuai dengan saran Wali Paidi. Tidak sampai 2 jam, Topi Kaji sudah menjadi juara grup kuning. Jam 12 lebih sedikit, spiker panitia sudah mengumumkan jago-jago yang masuk semifinal. Kemudian panitia juga mengumumkan pertandingan dimulai jam 1:30 tepat. Tidak ada adzan zuhur, tidak tahu masjidnya di mana. Yang ada hanya toilet umum dan 2 buah kontainer yang disediakan di pinggir lapangan. Kang Muin terpaksa wudhu di salah satu wadah, kemudian nunut sholat di warung. Jam 1:30 pertandingan dimulai dan jam 2:10 panitia sudah diumumkan. Finalisnya adalah Bledek Putih vs Topi Kaji milik Kang Muin. Setelah juara 3 dan 4 jelas pemenangnya, kalangan dibersihkan untuk pertandingan final. Pada pertandingan final ini aturannya agak beda. Bagi jago yang terluka 2 kali baru dinyatakan kalah, karena kedua jago ini belum pernah terluka karena jalu. Gong pertandingan final dibunyikan, kedua jago dimasukkan kalangan. Ternyata Masya Allah, kedua jago ini kembar plek sama persis. Mereka juga tidak mau bertarung, hanya kelitar-kelitar atau berputar-putar dalam lingkaran. Dan tatkala kedua jago itu keluruk dengan waktu yang bersamaan dan suaranya pun sama, maka penonton mulai berkomentar, "Wah, ini curang ini bukan ayam beneran, ini ayam daden-daden, ini ayam jadi-jadian, siapa yang punya?" Taruhan yang tadi batal karena lawannya bukan ayam beneran.
Teriak penonton membuat suasana menjadi gaduh kala itu. Pamong Praja sigap turun lapangan untuk menghindari tawuran massal, karena yang tadi menang taruhan pasti tak mau batal. Muin yang menyaksikan peristiwa itu beringsut tampil di lapangan. Panggilan untuk Pak Muin dari Mojokerto dan Pak Muin dari Ngawi mohon segera ke meja panitia. Loh, kok bisa ada dua Pak Muin? Sedangkan Pak Muin hanya satu yang dari Mojokerto. Begitu batin Kang Muin begitu mendengar suara dari loudspeaker. Muin mendengar, tapi dia acuh dan mempercepat langkahnya agar segera mendapat kendaraan untuk kabur. Dia tidak peduli dengan jagonya yang masih tinggal di sana. Yang dia pikir segera sampai ke jalan raya dan dapat kendaraan pulang. Sambil dalam hatinya misuh-misuh, ini pasti pekerjaan Wali Paidi. Arek semprul itu. Kanjeng Sunan Ampel juga pernah mengalami kejadian yang sama, terpaksa mengikuti adu jago. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang menjadi tokoh paling berpengaruh di Pulau Jawa dalam pengembangan ajaran Islam. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Ali Rahmatullah. Sunan Ampel diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali karomah. Memiliki banyak karomah menjadikan Sunan Ampel sebagai salah satu wali yang paling disegani. Bahkan masih diharapkan berkahnya sampai saat ini. Setiap tahunnya jutaan umat Islam berziarah ke makam Sunan Ampel untuk bertawasul dan berdoa serta berharap berkah. Salah satu karomah Sunan Ampel yang masyhur adalah mampu mengubah batu menjadi ayam jago. Dahulu para wali untuk menuntun umat ke jalan Allah yang lurus melalui pendekatan budaya, adat istiadat masyarakat setempat, termasuk yang dilakukan Sunan Ampel ini. Budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa kuno, salah satunya adalah sabung ayam. Sabung ayam adalah hiburan yang memiliki banyak sekali peminat. Sunan Ampel membuat pemukiman di Kampung Paneleh, yaitu perkampungan tua di pinggir aliran Sungai Brantas. Di sana Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah. Warga di sekitar itu ternyata masih sangat abangan dan pengetahuan agamanya sangat rendah. Saat itu warga sekitar bantaran Sungai Brantas banyak berjudi dan penganut kepercayaan animisme, serta senang melakukan kebiasaan buruk seperti sabung ayam. Kesaktian Wali Songo yaitu Sunan Ampel memulai dakwahnya kepada masyarakat melalui budaya sabung ayam. Sunan Ampel mendekat ke arena sabung ayam, kemudian menantang warga yang memiliki jago terkuat untuk beradu dengannya. Bapak, saya di sini tidak akan bertaruh, jadi namun saya hanya akan mengetes kemampuan ayam saya. Jika takut kalah ya saya tidak memaksa, seru Sunan Ampel kepada semua orang yang ada di situ. Kemudian salah seorang menjawab, tidak mungkin saya kalah. Ayam jago saya ini selalu menang dan tidak terkalahkan. Aku terima tantanganmu kali ini. Aku tidak apa-apa, bersabung tanpa taruhan. Tapi jika setelah ini kamu kalah, segeralah kau pergi dari tempat ini, ujar salah seorang masyarakat. Namun tidak disangka, ayam Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam. Warga lantas bertanya, kenapa ayam Sunan Ampel selalu menang? Lalu Sunan Ampel pun menjelaskan bahwa ayam itu adalah sebuah batu yang diubah menjadi ayam atas izin Allah. Karena kehebatan Sunan Ampel, warga kemudian menyatakan bertobat dan beriman kepada Allah, sehingga menjadi pengikut beliau. Setelah banyak masyarakat yang masuk Islam, kemudian Sunan Ampel menjelaskan bahwa judi itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Melihat kondisi masyarakat Paneleh itu, Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan masjid yang tujuannya agar merangkul mereka ke jalan yang lebih baik. Memang, sejak kedatangan Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel di desa Paneleh tersebut, beliau selalu melihat situasi di Paneleh hingga akhirnya menetap di sekitar Paneleh, sekaligus mensyariatkan ketauhidan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan sabung ayam yang ditunjukkan Sunan Ampel dengan karomah yang dimilikinya membuat warga semakin tunduk dan segan kepada beliau. Kemudian setiap hari masyarakat terus mengikuti dirinya. Seiring berjalannya waktu juga diajarkan tentang keimanan dan tata cara beribadah yang baik dan benar. Di tempat itu pula didirikan langgar atau surau untuk tempat ibadah.
Saat itu Sunan Ampel mengajarkan tata cara beribadah yang benar, termasuk meninggalkan kebiasaan berjudi dan sabung ayam itu. Jika dilihat dari atas Masjid Jami yang didirikan oleh Sunan Ampel ini, mirip seperti perahu terbalik, menghadap ke arah barat. Hal itu bermakna mengajak masyarakat untuk beribadah atau sholat menghadap ke arah kiblat. Itulah kisah-kisah karomah Sunan Ampel yang bisa menjadikan warga Paneleh menjadi taat kepada Allah. Sunan Ampel juga menanamkan filsafat molimo, yaitu jangan melakukan perkara 5, yakni mateni atau membunuh. Yang kedua, mabuk atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, madon, yaitu bermain perempuan. Yang keempat, main atau berjudi. Yang kelima, maling atau mencuri. Wali Songo yang terpaksa terlibat dalam arena sabun ayam berikutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama kecil Makdum Ibrahim yang lahir pada tahun 1446 Masehi. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang makamnya kini terletak di Tuban. Menurut silsilahnya, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibundanya berasal dari negeri Campa dan ayahandanya berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negara di Uzbekistan, bagian dari Uni Soviet, dan tidak merujuk ke Yaman. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Menurut Senang Kandaning Ringgit Purwo, naskah Lor 6379 nomor 9 yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang dikenal memiliki karomah luar biasa. Hal itu ditunjukkan saat beliau ditantang ajar belacak ngilu untuk sabung ayam. Dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, Santri Wucil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam untuk menghadapi ayam aduan ajar belacak ngilu. Dituturkan bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah tubuhnya semakin besar, setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wucil, sampai akhirnya dengan sekali serang ayam aduan ajar belacak ngilu tewas, sehingga membuat Santri Wucil bersorak menari kegirangan. Sedangkan dalam versi yang lain tersebutlah seorang kepala perampok yang tinggal di puncak Gunung Bonang. Kepala perampok yaitu belacak ngilu itu terkenal akan kesaktiannya. Anak buahnya banyak sekali. Setiap hari anak buah belacak ngilu selalu melakukan pemerasan dan perampokan. Sasarannya bukan hanya orang-orang yang sedang lewat, tetapi juga masuk sampai ke pemukiman penduduk. Kepada para warga, mereka meminta paksa harta benda. Jika ada yang berani menolak, pasti kena amukan anak buah belacak ngilu. Korban demi korban berjatuhan akibat keganasan anak buah belacak ngilu. Akibat tidak tahan, ada seorang warga yang mengadu kepada Kiai Mudin atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang kala itu, agar keganasan belacak ngilu dan anak buahnya tidak menjadi-jadi lagi. Sebagai panutan warga, khususnya yang memeluk agama Islam, Sunan Bonang tidak keberatan memberikan bantuan kepada siapa saja, meskipun harus berhadapan dengan belacak ngilu beserta anak buahnya yang jumlahnya hampir ratusan. Belacak ngilu memang bukan orang sembarangan. Ia sudah tahu bahwa padepokannya akan dikedatangan tamu yang akan menantang perang. Untuk itu ia segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap siaga. Anak buah belacak ngilu segera melaksanakan tugas. Mereka menyiapkan semua senjata yang dimilikinya. Ada golok, kelewang, tombak, bandil, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengumpulkan batu-batu gunung dengan maksud untuk melempari musuh dari atas bukit ketika musuh yang dinanti datang. Anehnya, tanpa diketahui oleh siapapun, Kiai Mudin atau Sunan Bonang tahu-tahu sudah berhadapan langsung dengan belacak ngilu. Kapan datangnya mereka tidak tahu. Meskipun kaget dan heran, belacak ngilu berusaha untuk tenang. Apa yang dilempari batu anak buahmu itu? Sunan Bonang bertanya. Tidak usah meledek, jangan merasa gembira dulu, aku belum kalah. Belacak ngilu menyerang. Mendapat serangan mendadak, Sunan Bonang mundur beberapa langkah. Belacak ngilu segera pamer kesaktian.
Diambilnya sorban yang dipakai, kemudian dilemparkannya ke udara. Sorban tersebut bisa terbang seperti memiliki sayap. Belacak Ngilu menyuruh Kiai Mudin atau Sunan Bonang untuk mengejar sorban itu. Dengan terengginas, Kiai Mudin terbang menangkap sorban yang terbang menjauh. Setelah berhasil dipegang, sorban dikembalikan kepada yang punya, yaitu Belacak Ngilu. Belacak Ngilu merasa malu. Ia segera memegang palu dan dibacakan mantra sehingga berubah wujud menjadi ayam jago. Kiai Mudin ditantangnya adu jago. Kiai Mudin atau Sunan Bonang segera mengambil palu dan memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubahnya menjadi ayam jago juga. Adu ayam jago ramai sekali. Kedua ayam jago itu saling menyerang dan menanduk. Tiba-tiba ayam jago Belacak Ngilu kembali wujud menjadi sebuah palu. Maka semakin malulah Belacak Ngilu kala itu. Belacak Ngilu terbang mengangkasa sambil mengumpat dan meremehkan Kiai Mudin atau Sunan Bonang. Dikiranya Kiai Mudin tidak bisa mengejarnya. Akan tetapi, betapa kagetnya Belacak Ngilu ketika tahu-tahu Kiai Mudin atau Sunan Bonang telah mencolek bahunya dari belakang. Belacak Ngilu segera amblas ke dalam bumi. Dengan bersembunyi di dalam tanah, ia mengira bahwa Kiai Mudin atau Sunan Bonang tidak bisa menemuinya. Akan tetapi dugaan itu salah. Merasa ada yang mencolek dari belakang, Belacak Ngilu menoleh ke belakang dan ternyata Sunan Bonang sudah berada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Belacak Ngilu segera lari melalui dalam tanah dan muncul ke permukaan bumi di Gunung Kajar atau Lasem. Tahu-tahu Kiai Mudin sudah duduk di dekatnya pula. Belacak Ngilu segera amblas ke dalam bumi lagi dan muncul di Gunung Renggel. Sunan Bonang ternyata sudah berada di tempat itu. Masuk ke dalam bumi lagi dan muncul di Gunung Beki, sebelah selatan Tuban. Kiai Mudin sudah duduk di dekatnya pula. Amblas bumi lagi dan muncul di pinggir Bengawan Solo. Karena merasa kalah, Belacak Ngilu segera sumende atau pasrah kepada Kiai Mudin. Sekarang tempat tersebut dinamakan Dusun Menden, berasal dari kata sumende yang artinya pasrah. Maafkan aku Kiai Mudin, aku merasa kalah. Belacak Ngilu memelas. Baiklah, ku ampuni dirimu asalkan tidak mengulangi perbuatanmu yang melanggar kemanusiaan. Kembalilah ke jalan yang baik, timpal Sunan Bonang. Aku berjanji Kiai, jika hidupku akan kugunakan untuk kebaikan. Sunan Kudus juga pernah mengadakan sabung ayam untuk mengumpulkan warga. Kala itu dikisahkan, ketika Ki Ageng Makukuhan sampai di wilayah Kudus, di pendopo masjid sedang ada pertemuan para santri yang dipimpin Sunan Kudus. Di antara santri itu ada keponakan Tili Sing yang bernama Cheng Ho. Ki Ageng Makukuhan di tempat itu tidak segera mendarat. Bahkan dia terbang mengelilingi masjid. Melihat tingkah Ki Ageng Makukuhan alias Sunan Kedu yang demikian itu, Sunan Kudus marah. Sunan Kudus memerintahkan salah seorang santrinya yaitu Cheng Ho untuk melempar Ki Ageng Makukuhan dengan buah bendo. Buah bendo yang dilemparkan itu tepat mengena tampah atau nyiru yang ditumpangi Ki Ageng Makukuhan. Dia jatuh terhempas masuk ke comberan. Jubah Ki Ageng Makukuhan menjadi kotor penuh lumpur dan berbau. Atas kejadian ini, Ki Ageng Makukuhan sangat malu. Tempat jatuhnya Ki Ageng Makukuhan tersebut kini disebut Pasar Jember, letaknya tidak jauh dari Menara Kudus. Peristiwa Ki Ageng Makukuhan terbang menumpang tampah ini menjadi buah bibir warga Kudus dan sekitarnya. Setelah kejadian itu, untuk sementara waktu Ki Ageng Makukuhan bertempat tinggal di desa Gribik. Di sini Sunan Kedu atau Ki Ageng Makukuhan menata hatinya sambil membangun sebuah masjid yang tiang dan kayunya berpenyangga tanpa sambungan. Di sini ada sumber air yang tidak pernah kering, yang dulu menjadi tempat berwudu Ki Ageng Makukuhan atau Sunan Kedu. Sampai kini sumber air itu masih ada dengan nama Sumber Coyo. Ki Ageng Makukuhan berada di desa Gribik untuk mengembalikan kesaktiannya yang telah hilang karena terkena daya kesaktian Sunan Kudus. Tidak lama Sunan Kedu laku prihatin, datanglah seorang tua bernama Ki Buyut. Beliau adalah gurunya Ki Ageng Makukuhan muda. Betapa senangnya hati Ki Ageng Makukuhan atas kedatangan gurunya itu.
Beberapa lama kemudian, kesaktian Ki Ageng Makukuhan dapat pulih kembali. Usai mengembalikan kesaktian muridnya, Ki Buyut berpamitan untuk pulang ke padepokannya. Suatu hari, Sunan Kudus mendengar kabar di desa Gelagahwangi ada sabung ayam. Jago kesayangan Sunan Kudus yang terkenal sebagai jago pilih tanding juga akan tampil bertarung. Ki Ageng Makukuhan ikut tampil dengan membawa ayam jago kesayangannya yang berwarna serba hitam. Arena sabung ayam itu tampak sangat ramai. Dalam beberapa pertarungan, ayam jago milik Sunan Kudus selalu menang. Ketika jago milik Sunan Kudus diadu dengan jago milik Ki Ageng Makukuhan, pertarungan tangguh kedua jago itu sangat menarik penonton. Dalam pertarungan itu, ayam jago milik Sunan Kudus dapat dikalahkan. Sabung ayam jago yang diselenggarakan Sunan Kudus itu sebenarnya hanya untuk mengumpulkan warga pedesaan di alun-alun, sekaligus juga untuk memancing kehadiran seorang yang telah beberapa waktu ditunggu tetapi tidak menghadap. Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Makukuhan. Itulah cara Sunan Kudus agar Ki Ageng Makukuhan bisa cepat ditemukan. Karena Sunan Kudus mengetahui bila Ki Ageng Makukuhan memiliki ayam jago kesayangan, yaitu seekor ayam yang berwarna serba hitam atau ayam cemani. Mendengar kabar ayam jago kesayangannya kalah dalam sabung ayam itu, Sunan Kudus mengutus salah seorang santrinya untuk menemui pemilik ayam jago yang menang itu agar segera menghadap kepadanya. Sunan Gunung Jati juga mengalami kejadian yang sama. Kala itu dikisahkan, Sunan Gunung Jati mengutus salah satu panglima sakti kepercayaannya, yaitu Syekh Muhammad Soleh atau Mbah Soleh, untuk menjemput putranya pulang ke Cirebon. Mbah Soleh pun melakukan perjalanan dari Cirebon menuju ke Banten untuk mengikuti perintah Sunan Gunung Jati guna menjemput Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking menolak untuk diajak ke Cirebon dengan alasan agar mendakwahkan Islam di Banten. Pangeran Sabakingking merupakan nama lain dari Pangeran Hasanuddin. Ia adalah putra Sunan Gunung Jati dari Nyimas Kawungaten. Diketahui Mbah Soleh adalah murid dari Sunan Ampel yang diutus untuk menemui Mbah Soleh adalah murid dari Sunan Ampel yang diutus untuk menemui Sunan Gunung Jati yang memang memiliki karomah wali pada dirinya. Sesampainya di Kesultanan Cirebon, Mbah Soleh diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk pergi ke Banten. Mbah Soleh pun berangkat ke Banten untuk menemui Pangeran Sabakingking yang mengajaknya pulang ke Cirebon. Namun Pangeran Sabakingking memilih tinggal di Banten untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Pangeran Sabakingking yang tidak mau pulang ke Cirebon membuat Mbah Soleh tinggal di Banten dan ia membuat padepokan di Gunung Santri. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Daerah ini berada di sebelah barat pantai utara kota Cirebon. Letak Gunung Santri memang dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang. Di puncak Gunung Santri inilah makam Syekh Muhammad Soleh berada. Pada masa hidupnya, Mbah Soleh mendampingi Pangeran Sabakingking dalam menyebarkan agama Islam. Karena ketinggian ilmu kesaktian dan ilmu agama serta karomat wali yang dimiliki oleh Mbah Soleh, beliau diangkat menjadi penasehat Pangeran Sabakingking. Banten sendiri pada waktu itu masih menganut ajaran Sunda wiwitan yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Sedangkan Pangeran Sabakingking terus mengajarkan agama Islam yang semakin hari pengikutnya semakin banyak. Hal itulah yang membuat Prabu Pucuk Umun menjadi iri hati dan murka serta mengajak Pangeran Sabakingking untuk bertaruh. Prabu Pucuk Umun mengajak Pangeran Sabakingking atau Sultan Hasanuddin atau Pangeran Hasanuddin kala itu untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan akan memberikan jabatannya bila ia kalah. Namun bila sebaliknya, jika ayam jago milik Pangeran Sabakingking yang kalah, maka ia harus berhenti berdakwah. Dengan sangat terpaksa, Pangeran Sabakingking menerima tantangan itu dengan waktu yang tepat yang sudah ditentukan. Mendengar hal itu dengan karomah wali, kesaktian Mbah Soleh mengusulkan kalau dirinya akan berwujud menjadi seekor ayam jago jawara. Pada hari yang sudah ditentukan, warga Banten pun berkumpul untuk menyaksikan pertarungan sabung ayam tersebut.
Prabu Pucuk Umun telah menyiapkan rencana licik untuk membawa pasukan untuk bersiap menyerang Pangeran Sabakingkin atau Pangeran Hasanuddin jikalau ayam miliknya nanti kalah. Benar saja, ayam jago milik Prabu Pucuk Umun pun kalah dari ayam jelmaan Syekh Muhammad Soleh. Seketika itu juga Prabu Pucuk Umun semakin murka dan menyerang Pangeran Sabakingkin. Namun Prabu Pucuk Umun kembali harus kalah dari Pangeran Sabakingkin dan para pengikutnya. Pasukan Prabu Pucuk Umun pun akhirnya mundur ke selatan, bersembunyi ke pedalaman daerah Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Soleh atau Mbah Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri. Syekh Muhammad Soleh pun wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan agar dirinya dimakamkan di Gunung Santri. Kisah ini hanya bersumber dari satu referensi saja, masih sangat memungkinkan terdapat versi berbeda dari referensi yang lainnya. Versi yang lainnya adalah pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun komplek istana yang beri nama Keraton Sorosowan. Pada masa tersebut, beliau juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum atau penguasa di Wahanten pesisir adalah Arya Surojoyo atau putra dari Sang Sorosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin sendiri setelah meninggalnya Sang Sorosowan pada 1519 Masehi. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten pesisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam cerita sejarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Ki Jongjo atau seorang kepala prajurit penting dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional diceritakan bahwa pucuk umum atau penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat, termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang. Sehingga Prabu Pucuk Umum Arya Suranggono meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya sabung ayam atau adu ayam dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggono, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Karomah atau keistimewaan tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu agama mumpuni, dekat dengan Sang Pencipta, serta berusaha bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karomah dinilai lekat dengan para waliullah, seorang dengan sikap warok yang tinggi dan memilih jalan riyadhah agar tetap dekat dengan Sang Kholik. Dalam sejarah orang-orang mulia di lingkungan NU, Tuan Guru atau sebutan Kiai di Nusa Tenggara Barat, yaitu Tuan Guru Soleh Hambali, merupakan salah satu ulama NU yang memiliki sejumlah keistimewaan atau karomah tersebut. Karomah ulama asal desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang lahir pada 1896 ini diceritakan oleh sang cucu, Tuan Guru Haji Halithus Sabri, pendiri pondok pesantren Darul Quran Bengkel. Menurut Halithus Sabri adalah ulama karismatik, panutan masyarakat NTB atau Nusa Tenggara Barat. Halithus Sabri yang kini meneruskan perjuangan sang kakek memimpin pesantren Darul Quran meriwayatkan, pernah suatu ketika Soleh Hambali muda merasa prihatin karena salah seorang pamannya sering menyabung ayam. Potensi keistimewaannya terlihat ketika Soleh Hambali berusaha menghentikan kebiasaan pamannya itu. Total ada sekitar 20 ayam jago siap adu yang dimiliki pamannya. Setiap hari, Soleh Hambali muda bermain ke rumah pamannya itu dengan meminta dimasakkan ayam. Karena kasih sayang pamannya kepada Soleh Hambali muda, ia tidak pernah menolak permintaan Soleh Hambali.
Ia pun memasakkan ayam untuk Soleh Hambali dan itu berlangsung setiap hari hingga tidak ada lagi ayam jago tersisa di kandangnya. Ia tidak tersadar ayam sabungnya telah habis dimakan Soleh Hambali muda, sehingga ia pun tidak punya kesempatan lagi untuk menyabung ayam. Saat itulah ia tersadar apa yang dilakukan Soleh Hambali muda merupakan penyadaran bagi dirinya agar jangan lagi menyabung ayam. Kecemerlangan Soleh Hambali muda semakin matang ketika dirinya pulang sehabis menuntut ilmu di Mekah. Ia sadar masyarakat desa Bengkel jauh dari akhlak agama, sehingga ia perlu berdakwah dan mendirikan pesantren. Cerita ulama yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bengkel ini persis seperti ketika Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di tengah tradisi buruk masyarakat saat itu. Ulama NU ini bisa menyadarkan pamannya yang suka sabung ayam tanpa harus mengadu ayamnya. Memang kewalian atau karomah itu muncul dalam keadaan tertentu. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari kisah-kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.